Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, Bapak minta waktunya sebentar ya. Hari ini kita belajar seperti biasa. Hari ini teman kamu ada yang tidak masuk hari ini? Siapa aja yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya, Raisa, Atala. Terus siapa lagi? Si Abid, Adrian, ya. Rama ya. Ada berapa lagi? Ada 6. Ada 5 ya yang nggak masuk. Ya, mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh ya. Kita doakan teman kita supaya cepat sembuh biar bisa berkumpul lagi dengan kita. Baik, sebelum belajar dimulai ya, Bapak mau kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau maju ke depan pimpin doa? Ayo. Siapa yang mau? Ya, Alvin. Ayo. Ya, oke. Oke, terima kasih. Baik, kenapa kita harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Setiap memulai pembelajaran, kenapa kita harus berdoa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Rosa, kenapa? Kenapa kita harus berdoa? Sebelum belajar, kenapa kita harus berdoa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Manfaatnya berdoa itu apa? Ucap syukur ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua apa? Dia dapat apa? Pahala. Iya, harus tahu ya kenapa kita harus berdoa sebelum belajar. Baik, anak-anak sebelum belajar ya, coba
menyanyikan lagu Tanah Air. Hafal kan semua lagunya? Oke, yuk berdiri semua. Jadi kalau sama pakai musik ya. Hafal kan lagunya? Oke, coba. Siap. 1, 2, 3, 4. Baik, kita mulai belajar. Berdiri dulu. Kita mulai belajar. Ada yang tahu apa itu cahaya? Kenapa kita belajar cahaya? Apa manfaatnya? Apa? Cahaya itu menerangkan. Selain menerangkan ada lagi. Apa? Apa? Coba, usah apa? Yang keras, suaranya. Apa itu cahaya? Ya, energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar ya. Berpijar itu yang menyala nih, kayak ini ya. Nah, ini kan mengeluarkan cahaya ya. Oke. Tujuannya apa nih kita belajar ini? Pertama, tujuannya adalah kita tahu sifat-sifat cahaya. Kita tahu arti dari cahaya. Ya, belajar itu harus ada tujuannya. Tujuan belajar itu apa? Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, ya definisinya bersama ya, yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, lampu, ya kita bisa melihat. Dari sini paham ya? Nah, oke. Nah, sekarang sumber cahaya. Apa itu sumber cahaya? Apa aja? Apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya. Ayo siapa yang bisa? Ayo. Akan bukunya mana bukunya? Coba dikeluarin bukunya. Nah, ini gimana sih ya? Ayo. Coba buku. Sumber cahaya. Semua benda. Masa nggak ada yang tahu? Apa? Sumber cahaya itu apa? Sumber cahaya apa? Sumber cahaya
benda yang mengeluarkan cahaya itu namanya sumber. Ya. Matahari adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lainnya ada api, ada lilin, ada lampu, ada obor. Pokoknya semua benda ya yang mengeluarkan cahaya itu namanya sumber cahaya. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? 6. Ada? Apa saja yang pertama? Cahaya merambat peluru. Yang kedua? Cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga? Cahaya bisa menembus benda berdiri. Yang keempat? Cahaya bisa dibiaskan. Yang kelima? Cahaya bisa diuraikan. Yang keenam? Ketika cahaya dikenakan oleh akan menimbulkan pantulan ya. Oke. Ini ya, merambat lurus, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, menembus benda bumi, dapat membayangkan. Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana benda dapat menembus benda bumi. Yang kedua nanti benda dapat dipantulkan ya. Nah, ini sifat cahaya yang merambat lurus. Ketika kita menyalakan lampu, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu di ruang yang tertutup. Ini ya. Yang kedua dapat dipantulkan. Bisa dipantulkan dari permukaan benda. Pemantulan cahaya melalui cermin. Nanti kita akan praktekkan. Ya. Pemantulan cahaya melalui cermin. Yang ketiga, sifat cahaya menembus benda bening. Ya. Cahaya bisa menembus benda bening, benda transparan, cahaya menembus kaca, jendela. Ya, nanti akan kita praktekkan cahaya menembus benda bening. Oke. Yang keempat nih, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menuju sini. Bisa dibiaskan pensil dalam air berlian patah ya. Nah ini ya, sifat cahaya dapat diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Oke, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, lanjut. Nah ini, oke, baik. Sekarang mau kita coba ya, perhatikan. Nanti kalian validasi lembar kerja ya. Kita praktekkan memahami sifat cahaya. Ada 2 percobaan yang nanti mau kita lakukan. Ya, nanti masing-masing kelompok bisa mencoba ya. Itu ada benda bening dan senter ya. Nanti coba kamu senter kira-kira. Nah, nanti hasilnya kamu tulis di sini ya. Satu kelompok satu ya. Nanti ditulis di sini. Kemudian percobaan yang kedua adalah apa namanya? Percobaan kedua adalah benda cahaya bisa dipantulkan ya dengan bola dan cermin. Nanti kan di situ ada cermin ya. Nanti cerminnya kamu bisa ini. Coba ini kelompok 1.
Ini kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke, coba yang kelompok 1 bisa 2 orang praktek yang percobaan 1. Coba praktek siapa aja, terserah siapa yang mau. Nanti hasilnya ditulis ya. Hasilnya ditulis. Kita akan mempraktekkan yang dapat ya mana tulis ke dalam ini. Oke, ayo 2 orang. Siapa? Boleh. Ayo. Bawa itunya, lembar kerjanya tadi di bawah. Nah, boleh. Nah, 1 yang nyenter, 1 coba yang meragukan. Apa yang terjadi? Bawa di center. Dari sana. Kenain cahaya. Ini didekatkan. Cahayanya coba ini. Nah. Tembus enggak itu? Nah. Ya, oke. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo coba. Kelompok 2, ayo kelompok 2. Langsung ditulis, hasil itu ditulis. Ya, coba. Nah, tuh. Terus ya. Nah, oke. Ayo. Lanjut. Kelompok 3. 2 orang. Ayo. Lanjut. Nyalain. Nah. Oke. Ada nggak? Tembus nggak cahayanya? Nah, ada kan cahayanya? Nah. Oke, lanjut. Matiin. Kelompok 4. Yo, praktek. Nah, kan? Ya, cahayanya tembus. Ya. Oke. Nah, sekarang ditulis. Coba percobaan yang pertama ditulis. Tulis hasil kerjanya ditulis. Hasil kerjanya ditulis. Ditulis. Gantian 2 orang. Kelompok 1 2 orang gantian. Kita, nah itu ada cermin tuh. Boleh. Ini kita mau ngantor atau gimana tuh? Ya udah taruh sini, taruh sini dulu. Ayo, ini ya ceritanya. Ayo sini. 2 orang. Yo, coba praktekin. Seperti yang di video. Prakteknya di mana? Di sini apa di sana? Bapak ngadepnya di sana. Ini anak. Enggak, maksudnya ini posisi depan. Ada sensor 1 ini, coba di ini. Lihat perintahnya diapain tuh. Nah. Perintahnya gimana? Terus ada bayangan juga itu. Nah, gantian. Bolanya kemudian bisa
Ya. Yaudah gini. Tekan, deketin. Kayak megang ini. Ada mantulannya enggak? Hah? Ada. Oke, lanjut. Oh, ada bantuannya enggak? Bayangannya tuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya bisa menembus gelas yang berisi air atau cahaya bisa menembus benda-benda. Ya. Betul? Ya, lanjut. Dalam bentuk marmer, bola dan cermin menghasilkan bayangan satu pantulan dari sumber cahaya. Ya. Oke. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan percobaan, hasil yang didapat adalah bahwa cahaya merambat lurus dan dapat menembus benda-benda berbeda. Cahaya juga membentuk bayangan pada gelas karena gelas selalu mengalami cahaya. Percobaan kedua. Setelah dilakukan percobaan, hasil yang didapat adalah bahwa cahaya dapat dipantulkan pada pantulan dari benda beragam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa mungkin? Saat cahaya mengenai gelas yang berisi air, cahaya itu dapat menembus gelas yang berisi air putih. Dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Maknanya dari kelompok keempat merupakan berdasarkan hasil percobaan. Percobaan pertama, cahaya dapat menembus ke dalam gelas yang berisi air putih. Percobaan kedua, saya mengambil dari bola sehingga bayangan bola tersebut bisa di dalam cermin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin. Tadi kita sudah melakukan percobaan. Ada percobaan pertama, ada percobaan kedua. Percobaan pertama tadi dari kelompok 1 sampai 4. Apa kesimpulannya? Tadi begitu senter kita nyalakan, kemudian ada air bening di situ. Apa yang terjadi? Cahaya dapat menembus. Oke. Yang kedua, percobaan yang kedua tadi. Apa praktek tadi kita percobaan yang kedua? Yaitu kita praktek pantulan cahaya. Ternyata benda yang dipantulkan ke cermin akan apa? Akan memantulkan cahaya kan? Ya. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan, yaitu menggunakan cermin. Jadi kesimpulannya, ya, ternyata kita belajar cahaya itu manfaatnya sangat banyak. Pertama, cahaya itu adalah sumber energi bagi kita, terutama sinar matahari ya.
sinar matahari itu, cahaya matahari itu sangat berguna bagi manusia, bagi makhluk hidup yang ada di mana? Ya, yang ada di bumi. Untuk apa saja manfaat dari sumber cahaya matahari? Untuk bagi manusia untuk apa? Bernapas. Yang kedua, bagi makhluk hidup, tumbuhan untuk apa? Nah, untuk melakukan fotosintesa. Ya. Bagi hewan untuk apa? Cahaya matahari untuk apa? Ya, ada yang berjemur kan? Kayak hewan banyak, kayak buaya ya. Jadi panas matahari, sinar matahari, cahaya matahari itu bagus buat tubuh kita, terutama tulang ya. Tubuh kita juga perlu kuat. Mungkin itu ya. Sebelum Pak tutup, ada yang mau ditanyakan? Sebelum Pak ditutup, kita ulang tadi pelajaran kita. Apa tadi sifat cahaya pertama? Cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda. Yang ketiga, cahaya bisa dibiaskan. Yang keempat, cahaya bisa dipantulkan. Yang kelima, apa? Yang keenam, ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai.